Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya materi menarik nih. Dari bab 10, Getting Things Done. Fokusnya, menguasai proyek. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar satu konsep kunci. Kontrol vertikal. Betul, ini seringkali agak kurang dipahami ya. Iya, ini bukan sekedar soal centang-centang to-do list harian, itu kan yang kita sebut kontrol horizontal. Yang rutin lah ya. Nah, yang ini beda. Ini lebih soal gimana kita berpikir lebih dalam. Gimana caranya mengubah ide besar yang mungkin awalnya cuma bayangan, jadi kenyataan. Jadi kayak zoom in ke proyek tertentu gitu ya. Persis. Kita mau gali nih, kenapa cara berpikir ini bisa jadi ya semacam secret sauce buat proyek-proyek penting. Siap, Siap. mari kita bedah. Oke, jadi apa sih inti dari kontrol vertikal ini? Coba kita pakai analogi renovasi dapur lagi deh. Oke, Kalau kontrol horizontal itu kan kayak, oke, catat, beli semen, panggil tukang hari Selasa, daftar tugas biasa. iya langkah-langkah konkretnya. Tapi kontrol vertikal, nah ini momennya Anda sengaja duduk, mungkin sambil ngopi gitu ya, terus beneran ngebayangin, dapur baru ini nanti rasanya gimana ya? Kenapa sih renovasi ini penting banget buat saya? Lebih ke mengapanya ya. Betul, dan juga langkah kreatif apa ya yang mungkin kepikiran kalau kita nggak cuma fokus ke teknisnya doang. Ini soal ngasih perhatian ekstra pas emang lagi butuh. Nah, yang menarik dari materi ini, penekanannya pada perencanaan informal. Penulisnya kan nyebutnya back of the envelope planning. Iya, coret-coretan di balik amplop. Kedengarannya simple banget. Justru itu. Seringkali pemikiran paling produktif itu munculnya bukan dari software manajemen proyek yang canggih, tapi dari sesi, ya coret-coret bebas di kertas. Kenapa gitu ya? Mungkin karena, ini nurunin hambatan mental. Kertas kosong itu kan rasanya lebih welcome ya dibanding layar komputer yang penuh kolom. Jadi pikiran lebih bebas gitu buat eksplorasi, buat nemuin ide-ide tak terduga. Masuk akal sih. Jadi nggak kerasa kerja banget gitu ya? Iya, bisa jadi. Dan banyak dari kita sebenarnya bisa lebih sering loh manfaatin momen informal kayak gini. Oke, kedengarannya bagus. Tapi kan butuh waktu ya buat mikir mendalam gini. Gimana kita tahu kapan kita beneran perlu fokus vertikal ini? Dan kapan cukup deh sama daftar tugas biasa aja? Ada tanda-tandanya nggak sih? Pertanyaan bagus. Nah, materinya nyebutin 2 pemicu utama nih. Pertama, kalau ada proyek yang rasanya kok ngeganggu pikiran terus, padahal Anda udah tahu langkah selanjutnya apa. Oh, kayak ada yang ngeganjel gitu ya? Persis, itu bisa jadi sinyal dari alam bawah sadar. Mungkin ada sesuatu yang belum pas, belum kepikiran tuntas. Oke, terus yang kedua. Yang kedua, pas ide-ide brilian soal proyek itu muncul di waktu yang nggak terduga. Lagi nyetir, lagi mandi, atau malah pas lagi rapat lain. Itu tandanya otak kita lagi kerja di belakang layar buat proyek itu. Wah, sering banget tuh kejadian. Nah, itu artinya proyek itu butuh perhatian lebih, butuh ruang buat dieksplorasi. Menarik. Tapi ada resiko nggak sih? Kalau kita terlalu asyik sama tugas harian yang horizontal itu, kita malah jadi nggak pernah sempat buat mikir vertikal yang penting ini. Kayak kejebak rutinitas gitu. Itu kekhawatiran yang valid banget. Dan disinilah pendekatan bottom-up GTD jadi relevan. Logikanya gini, kalau sistem buat ngelola kerjaan harian Anda yang horizontal, udah rapi, udah jalan, Anda merasa terkendali. Oke. Nah, justru Anda bakal punya kapasitas mental lebih pede juga buat ngelakuin perencanaan vertikal pas dibutuhin. Nggak merasa keteteran gitu sama detail proyek besar, karena pondasinya udah kuat. Jadi saling mendukung ya, bukan saling meniadakan. Betul, dan langkah awalnya pun nggak harus langsung wow gitu. Mungkin tindakan selanjutnya cuma, jadwalin 30 menit buat brainstorming proyek X, atau kumpulin semua catatan soal proyek Y. Simple aja dulu. Oke, paham. Nah, ini nih bagian yang saya suka banget. Soal nangkep ide-ide liar. Saya sering banget dapat ide bagus, pas lagi, nggak pegang apa-apa buat nyatet. 5 menit kemudian, udah lupa. Haha, iya kan? Jadi, pentingnya punya sistem pengumpulan yang andal ini beneran krusial ya. Banget. Materinya bilang, ide itu kayak kilat. Berharga, tapi cepet banget hilangnya kalau nggak segera ditangkap. Jadi harus siap sedia jaring gitu ya. Kurang lebih gitu. Punya tempat buat nampung ide itu, entah keranjang fisik di meja kalau Anda tipe orang fisik, atau notes di HP atau buku catatan kecil yang selalu dibawa. Pokoknya yang gampang diakses pas idenya muncul, kapan aja, di mana aja.
Jangan sampai ide emas nguap gitu aja ya. Sayang banget kan? Terus soal alat bantu nih, ada rekomendasi spesifik nggak dari materinya? Ada beberapa saran praktisi buat alat tulis misalnya, yang penting nyaman, pulpen favorit, kertas yang enak gitu. Legal pad disebut karena gampang disobek, langsung masuk keranjang. Oh, biar cepet masuk sistem ya? Iya, terus buat visualisasi, papan tulis atau flip chart oke tuh buat lihat gambaran besarnya. Kalau digital, ya bisa pakai software outlining biasa kayak Word atau mind mapping. Tapi ingat, fokusnya di hasil, jangan malah sibuk sama toolsnya. Haha, iya juga sih. Kadang malah jadi mainan baru ya. Nah, itu dia. Terus jangan lupa juga struktur fisik kayak map per proyek atau binder loose leaf biar rapi. Intinya sih pilih aja yang bikin proses mikir Anda jadi lebih gampang dan mungkin lebih asyik. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang dengerin, kontrol vertikal ini intinya soal kita secara sadar nyediain ruang, waktu, dan alat buat mikir lebih dalam soal proyek kita. Nggak harus ribet, yang penting disengaja. Manfaatin tuh kekuatan coret-coretan informal, tangkep semua ide yang seliweran, dan siapin alat tempur andalan Anda. Tepat sekali. Kuncinya itu adalah merasa nyaman untuk punya ide dan kemudian berani menggunakannya. Biasain fokusin energi secara konstruktif ke hasil yang dimau, jauh sebelum deadline mepet. Jadi ini bukan nambah kerjaan ya sebenarnya? Justru investasi, buat ngurangin stres dan beban pikiran nanti. Kayak, ya mending mikirin rute sebelum jalan kan, daripada panik pas sudah nyasar. Benar juga. Oke, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Proyek mana sih dalam hidup Anda sekarang yang paling sering kepikiran? Atau rasanya kok agak macet gitu? Nah, coba pikirin, langkah informal sekecil apapun yang bisa Anda ambil hari ini. Serius, mungkin cuma butuh secari kertas sama 5 menit buat mulai ngegambarin jalannya, biar sedikit lebih jelas. Coba aja dulu ya. Iya, coba aja. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.